Dari segi substansi, dia benar dan dia menyampaikan kejujuran. Apa itu kebenaran? Iya. Tentu kebenaran adalah menyampaikan sesuatu berdasarkan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian dimanapun berada, tentu saja hari ini kita dalam keadaan sehat semuanya. Dan tentunya yang terpenting adalah ketika kita dalam keadaan sehat, bagaimana kita bisa menunaikan ya tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita yang tentunya yang merupakan target keseharian kita. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, saya berterima kasih kepada kita semua karena selalu mencurahkan waktu untuk mengamati salah satu channel YouTube kita, Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsaku dimanapun berada, tentu saja channel YouTube kita ini adalah selalu bercerita tentang pernak-pernik komunikasi. Macam-macam komunikasi. Oleh karena itu para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini saya akan memberikan lagi satu tajuk ya komunikasi kita di hari ini, yaitu komunikasi kaulan sadidan. Bagaimana itu komunikasi kaulan sadidan para pemirsa sekalian? Ini adalah salah satu bentuk atau prinsip ya etika berkomunikasi secara Islami. Ya, ini adalah merupakan satu bentuk etika komunikasi Islam. Ya, kaulan sadidan. Ya, bagaimana kaulan sadidan itu secara harfiahnya adalah berarti tentu perkataan yang lurus ya, perkataan yang jujur atau benar, perkataan yang tepat pada sasaran. Ya. Oleh karena itu para pemirsa sekalian, ya, konteks atau komunikasi kaulan sadidan ini tentunya kita mengenalinya, karakteristiknya kurang lebih ada 4. Ya. Yang pertama, ya, bagaimana karakteristik komunikasi kaulan sadidan itu? Yang pertama adalah bagaimana ada sebuah kebenaran dan kejujuran. Itu yang pertama. Dari segi substansi, dia benar dan dia menyampaikan kejujuran. Apa itu kebenaran? Iya. Tentu kebenaran adalah menyampaikan sesuatu berdasarkan fakta-fakta yang ada. Iya, dia tidak membuat sebuah pernyataan-pernyataan yang tentunya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Menyampaikan sesuatu dengan sebagaimana adanya. Menyampaikan sesuatu dengan apa adanya. Itu artinya benar. Iya, sehingga dengan demikian kebenaran ini merupakan tentu dia sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Ya. Baik itu syarat-syarat agama umpama atau dia merupakan syarat-syarat daripada budaya-budaya kita di masyarakat. Itu kebenaran ya. Kemudian berikutnya adalah tentang kejujuran. Ya, bagaimana itu kejujuran? Ya. Kejujuran itu adalah tentunya menyampaikan fakta. Ya. Dan dia tidak berbohong, dia tidak berdusta. Ya, menyampaikan fakta itu dengan apa adanya juga. Dia tidak membuat rekayasa-rekayasa. Dia tidak mendesain sedemikian rupa sehingga apa yang disampaikan itu menyenangkan telinga, menyenangkan pendengaran kita, walaupun sesungguhnya sesuatu itu tidak disampaikan sejujurnya. Ya, tentu kejujuran di sini adalah dia tidak bohong, ya, tapi menyampaikan sesuatu dengan sesuatu yang benar. Itu yang pertama. Iya, jadi unsur yang pertama dalam komunikasi kaulan sadidan itu adalah ada prinsip kebenaran dan kejujuran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, di dalamnya juga ada tentunya sesuatu sifatnya yang lurus dan tepat pada sasaran. Ya. Apa maksudnya? Perkataan yang lurus dan tepat sasaran adalah perkataan yang lurus itu adalah tentunya perkataan yang tidak berbelit-belit. Iya, tapi dia sifatnya to the point.
apa yang disampaikan itu disampaikan saja seluruhnya tanpa harus divariasikan. Ya, yang penting intinya adalah bagaimana poinnya itu bisa diterima dengan baik. Iya, bagaimana pesannya bisa disampaikan dan bisa diterima dengan baik. Itu yang seluruhnya. Kemudian penyampaiannya juga harus tepat sasaran. Apa maksudnya tepat sasaran itu tentu adalah sesuai dengan konteksnya. Sering kita bicarakan ada yang disebut dengan lokus. Lokus itu adalah apakah yang kita sampaikan itu tepat pada orang yang mau menerima. Itu yang disebut dengan tepat sasaran. Di dalam komunikasi kadang-kala kita kenal dengan efektivitas, tepat pada sasarannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga para pemirsa sekalian adalah di dalam prinsip komunikasi qaulun sadidan itu ada yang dikenal dengan konsistensi. Apa itu konsistensi? Konsistensi itu artinya satunya kata dengan perbuatan. Dia konsisten. Di awal dia konsisten, di tengah dia tetap konsisten, dan di akhir pun dia konsisten. Itu artinya konsisten yang sifatnya paripurna. Di dalam berkomunikasi tentunya muatan-muatan yang dimuat oleh qaulun sadidan itu adalah prinsip konsistensi, baik konsistensi di awal, konsistensi di tengah, dan juga harus konsistensi di akhir. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat para pemirsa sekalian, bahwa prinsip komunikasi qaulun sadidan itu dia memuat atau membawa suatu dampak. Tentu dampak yang diharapkan adalah dampak yang sifatnya positif, dampak yang sifatnya konstruktif. Tentunya dampak yang membangun. Bagaimana dampak yang membangun itu? Artinya ketika melakukan sebuah proses komunikasi, setidaknya ada perubahan-perubahan yang terjadi. Sehingga proses komunikasi yang dilakukan itu bukan bicara-bicara biasa saja, tetapi ujung-ujungnya adalah terjadi sebuah perubahan-perubahan. Tentu yang kita diharapkan, perubahan-perubahan yang terjadi itu minimalnya ada 3 perubahan di sana. Ada yang disebut dengan perubahan kognitif, perubahan pola pikir, kemudian ada yang disebut dengan perubahan afektif, semangatnya, kesungguhan hatinya, dan tentunya kita berharap juga ada perubahan yang lebih penting adalah perubahan perilaku. Artinya setelah kita melakukan sebuah proses komunikasi, ada perubahan yang terjadi. Sehingga dengan demikian maka dikatakan bahwa komunikasinya efektif, komunikasinya berhasil. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, inilah 4 hal, minimal 4 hal yang dikandungi oleh prinsip komunikasi qaulun sadidan. Yang pertama tadi adalah di sana ada unsur kebenaran dan kejujuran. Kemudian yang kedua adalah ada sesuatu yang sifatnya lurus disampaikan dan tepat pada sasaran. Dan yang ketiga adalah ada prinsip konsistensi, prinsip integritas. Dan yang keempat adalah bagaimana pesan-pesan itu membawa dampak-dampak, tentunya adalah dampak yang konstruktif. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, terima kasih atas segala atensinya. Mr. Koronis mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Koronis, jangan lupa